Serius, saya bener lagi. Kalau dulu kan ikan apa tuh? Bentar, banyak deh. Sekarang kita ada di sini. Itu udah nyampe ketua. Ketua rambat. Iya, aku juga ya di titik Kalau upload sampai kelewat kan ya Sade. Sampai. Allahumma sholli ala Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbul Dunya Salih ila hadratin Nabi Muhammad Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin mu'alif hadzal kitab. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang murad biru kayak yang baru bagi Muhammad itu yang Jamil ulama nahdina khususan ila hadrati sayyidina Nas'alukal karamah wal barakah wa syafa'ala intidaraini al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Barokah wal karamah Syabul Qadir wa jalla bi syafaat Nabi Muhammad bidillah wa ridwal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi ishrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa halitan bihi ana musyirun alaika ayyuhal muridu lil khair bi bidayatil hidayah. Waha ana musyirun, saat ini kata Imam Ghazali, ana musyirun alaika, aku akan memberikan petunjuk kepada engkau. Siapa engkaunya? Ayuhal muridu lil khairi, siapapun orang yang hendak melakukan kebaikan, atau ayuhal muridu lil khair, orang yang mau menjadi orang baik. Dikasih petunjuk berupa apa? Bibidayatil hidayati, dengan sebuah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Bidayah awal, hidayah petunjuk. Litajroba biha, nanti ini kitab coba nafsaka, suruh nafsu kita nyobain ini kitab. Al ammarota au goiroha, nafsu amarah, nafsu mutmainah, lawama, semua nafsu kita ajak, suruh ngeliat, suruh praktekin yang namanya bidayatul hidayah. Watam tahina biha kolbaka, kemudian cobalah hati kalian itu biha, dengan bidayatul hidayah. Mau usah yang jauh-jauh dulu, yang gampang ngomongin Ihya Ulumuddin yang tebel mah, ini baik dulu yang tipis jajalin. Bahasa kitanya begitu. Jangan langsung minta jurus poncolongok dulu Malik. Pokoknya mah jurus kelit gede, kelit letik dulu dah. Kalau bahasa dunia persilatannya begitu. Cobain ntar hatinya, suruh nyobain, nafsunya suruh nyobain. Kenalin sama yang namanya bidayatul hidayah. Nah, rokok kemana? Rokok hilang rokok. Oh, udah ada. Kemudian wa mana tajib wa tamtahin wahidun wa huwa tahtabiru maratan badahuro. Terus jejelin bae dulu itu hati sama nafsu, make kitab ini Bidayatul Hidayah. Fa in sodabta ay wajadta qalbaka ilaiha ma'ilan ay muhiban wa nafsaka lati fi qalbika biha al bidayati mutawiyatan. Begitu kita jejelin itu yang namanya hati, itu yang namanya nafsu, make isi kandungan kitab Bidayatul Hidayah. Hati kita ma'ilan muhiban, resep. Alhamdulillah. Resep romannya hati nih. Wa nafsaka, nafsu kita latifi kolbika, yang nempel di hati, begitu dijejelin Bidayatul Hidayah mutawiatan, nurut. Oh, mudah-mudahan. Ayamun kodatan walahaqabilatan, ridho, nerima, enak. Fi ahdiha, ngambil Bidayatul Hidayah padunaka ayat tatolu ailan nihayati wa tagolgol. Ambil itu kitab, jejalin terus, at-tatolu ail irtiko, terusin bacanya, jangan di awal doang. Sebab di awal gue pala rasanya udah dijedot-jedotin. Terusin sampai kemana? Ilan nihayati, sampai ke ujung. Wa tagolgol, sampai itu Bidayatul Hidayah mampu merasuk ke dalam. Wah, bahasanya begitu. Mampu merasuk ke dalam relung-relung hati kita, diisi semua ya. Geser, biasa geser. Geser lagi. Yang kecil di pangku yang kecil. Jadi enak kan Imam Ghazali mah, orang dituntun diajak ngobrol. Jadi ngaji sama Imam Ghazali begitu, diajak dialog, seolah-olah Imam Ghazali lagi ada bareng-bareng kita, diajak ngobrol dulu. Nah ntar kalau udah lihat awalnya enak, jejelin terusin, nerima, ridho, terusin sampai itu Bidayatul Hidayah,
merasuk ke dalam seluruh relung-relung hati kita. Ruang-ruang hati isi. Bil ghinaini wa bil faini aydukhuli wasairi fi biharil ulum. Tenggelamkan dirimu ke dalam lautan ilmu. Ay ulumil asrorid diniyati, ilmu-ilmu rahasia agama. Maksudnya rahasia di sini bukan nggak boleh diceritain orang. Oh ini mah ilmu rahasia kata si Malik. Lu ngaji apaan sih di malam Rabu? Rahasia dong. Bukan seperti itu. Maksudnya dikatakan ilmu rahasia agama ini karena jarang dikupas. Jarang dikupas. Ngupas bab wudu mah kenyang. Dari kecil gua perukunan makan kenyang. Ntar di sini ada asrorid diniyati, rahasia-rahasia agama. Kal bihari fi amkiha, makanya disebut lautan ilmu. Saking dalamnya itu pemahaman agama. Makanya kalau ngaji jangan di pinggir bae Malik, nyebur ke tengah kan begitu. Nyebur ke tengah. Kalau tibang kulitnya doang mah jadi kayak monyet ngegulung-gulung kelapa. Ayo be diputer-puter keder sendiri. Nah itu gambaran orang yang belajar agama tibang luarnya doang. Karena dia nyangkanya kayak macam orang sekarang. Alah pokoknya Quran hadis. Hitobullah itu bukan cuma Quran hadis. Hukum Allah, hitobullah namanya. Hitobullah itu bukan cuma Quran dan hadis, melainkan juga ada yang namanya qiyas. Melainkan juga ada yang namanya ijma. Kenapa ijma qiyas ini juga dimasukkan ke dalam hitobullah atau kalamullah? Karena bahan dasarnya qiyas ya Al-Quran. Bahan dasarnya ijma juga Al-Quran. Karena yang mampu mengolah ayat Al-Quran menjadi sebuah istimbat produk hukum ya ulama, karena memang mereka mampu menguasai keilmuannya. Kita mah kagak mampu, mau ngambil langsung dari Al-Quran keder, ya udah produk jadinya baik. Ya nggak beda begini obat-obatan tuh. Obat-obatan kan dari daun anu. Karena kita mah kagak ngerti. Ya udah kalau pengen dapet fungsinya tuh obat, larinya kemana? Apa ke dokter atau ke tabib atau tukang herbal yang emang paham. Nih kalau obat puyeng dari daun ini, begitu kan? Coba lu nggak tahu-tahuan, wah dari daun ini pokoknya obat puyeng. Suruh nyari daun talas, kajar-kajar yang ada yang aja. Jadi salah alam. Ya kayak begitu, ngaji juga, hukum juga begitu. Semuanya dari Quran. Makanya kalau dibilang ada orang qiyas mah bukan Quran, ijma mah bukan Quran, belum ngaji. Ya itu juga dari Quran, sebab bahan dasarnya Quran. Makanya qiyas, ijma ulama, istishab, istidlal. Ntar kalau proses hukum itu kan ada ta'adul, ada taroji. Ngaji dulu, uyang. Ngaji dulu. Itu semuanya dari Al-Quran. Begitu. Nah itu yang dikatakan biharil ilmi. Wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatika istiqbalika. Dan ketika engkau temukan hatimu inda muwajahatika, ketika engkau hadapkan itu hati dengan bidayatul hidayah. Iya hae bidayatul hidayah pinusati dia wal qalba biha musawipan. Nggak kayak tadi makan muhiban, mailan, resep, condong, semangat, terimanya pengen langsung ngamalin. Ini mah kebalikannya. Begitu dibacain teh, kenyang amat rasanya ya, kan begitu. Musawipan, ntar bae dah, kan begitu. Ngamalinnya ntar bae. Wabil amali bimuqtadoha mumatilan. Ntar beda udah tuaan baru kita ngamalin isi bidayatul hidayah. Nah kalau begitu tuh kata Imam Ghazali, fa'lam ana nafsakal mailata ila talabil ilmi hiya nafsul ammarah. Nafsu yang kau bawa untuk menuntut ilmu itu adalah nafsu amarah. Nafsu amarah.
Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang menarik-narik kita untuk melakukan kejelek, ya kan? Nafsu amarah. Wa qad intahadut muti'atan li syaitan. Dan itu nafsu jangan aneh. Itu nafsu mah udah dikendaliin sama setan. Karena di kitab sebelah kan kita tahu setan punya awan. Setan itu punya relasi. Waduh, saya punya relasi. Punya ordal. Setan itu punya orang dal. Di dalam diri kita berupa nafsu. Supaya apa itu setan punya orang dalam? Ya biasalah. Biar maksud tujuan biar cepet lancar tuh ada ordalnya. Nah kalau emang kita ntar ngelihat ini kita bromannya, aduh ntar dulu dah, nyerah dah, nggak kuat dah, oh ketahuan. Berarti nyari ilmunya dituntun oleh nafsu amarah. Lihat liaka tuh mutiatan di setonil lain, itu nafsunya udah ditundukin sama setan yang terkutuk. Lihat liaka bihabli gururihi, tinggal ngiket dengan tali tipu dayanya setan. Yang mana payas tadri juga bima kayidatihi ila ghamrotil hilak. Kalau udah diikat kita sama setan, tuh, nafsu amarah kita udah diikat sama setan, gampang atuh nyeretnya sama si setan diseret. Ya stadri juga bimaka yidatihi, itu talinya tinggal dibetot kemana? Ila gomrotil hilak, ke dalam jurang penuh dengan kesesatan. Padahal adanya di majlis taklim. Padahal adanya di pesantren. Belum tentu aman itu yang di majlis taklim dari setan. Jadi jangan bisa jadi yang hadir gue setan semua, termasuk yang baca kitab. Makanya kita mah hanya mampu berpura-pura baik. Tetaplah berpura-pura baik sampai kebaikan kita meluluh lantakan segala macam kepura-pura. Gitu. Itu boleh ngaji Malik itu. Pura-pura baik itu boleh ngaji. Maksudnya begini, kita ikhlas baik dalam ibadah susah. Kalau kita mau jamaah ada beati riaknya. Kita mau ngaji ada beati sombongnya. Kan ibadah kalau kagak ikhlas percuma. Nah ini gue mau ngaji masih sombong. Ya terusin Bay udah. Terusin Bah. Gue mau ngaji bari ria baik terusin baik, entar gue lama-lama nih kita iya ya gue ngaji bari ria baik kagak dapet apa-apa. Kita tetep ngaji mah kudu lillahi ta'ala. Gue sholat jamaah baik kalau bari sombong baik itu kapan dapetannya, kapan kebolehannya. Sayang kagak ada ganjarannya, terusin baik baru disitulah masuk benih-benih ikhlas. Karena apa? Karena bias. Tapi kalau orang udah begini, mau ngaji tapi takut riak, nggak ngaji. Mau jamaah takut riak, kagak ngaji. Mendingan yang tadi bari riak ngaji, bari sombong ngaji, sholat jamaah. Tetap nanti juga dengan sendirinya nafsu akan tertempa, kesadaran kita akan timbul. Kalau begini bae mah gua sia-sia. Udah sekarang mah percuma gua ria bego kagak dapet apa-apa. Di alam sama orang kagak, di alam sama Allah kagak. Udah nyari pahala, niatnya lillahi. Gitu tuh. Jangan sampai itu nafsu ditaliin setan kemudian ditarik-tarik di mana? Dibawa sama dia ke dalam jurang kesesatan. Wa qasduhu ayyarujalaika asyarafi maradil khair. Apalagi kalau orang yang adanya di taklim, orang yang udah nuntut ilmu, konsep setan juga beda. Konsepnya beda, serem. Kalau yang kagak taklim, ya ilah itu sambilan. Gitu. Proyek sambilan setan daripada nganggur-nganggur amat. Tapi kalau namanya wakalong, udah rutinitas di Bolo Konco, target utama. Malik, udah dibidik sama setan dengan program khusus. Programnya beda, bener-bener hebat. Ayyaruja alaika syarra fi maradil khairi. Engkau akan ditempatkan dalam kejelekan
dibungkus dengan segala macam baik. Padahal mah kita lagi mau didongsokin ke neraka, tapi jalannya jalan ibadah, begitu. Lah kalau kagak ngaji mah ya lo kagak pakai ibadah, yang udah ke neraka bae udah. Lantol ya udah. Nih hebatnya setan. Hebat itu. Bimarodil khair emas laki wa tariqi hatta yulhika kabil asyarina amala. Sehingga engkau nanti akan mendapatkan gelar aksarina amala, orang-orang yang merugi atas perbuatannya. Ibadahnya jadi rugi semua. Ibadahnya yang istilahnya dia getol banget, sholatnya, puasanya, ngajinya. Kalau emang kagak ditata, kagak dikasih ilmu, kena ditarik-tarik setan, jadi bener-bener rugi. Kenapa? Ya karena dia nggak nyadar. Yang nuntun ibadah dia bukan ilmu, bukan guru. Yang nuntun dia ibadah setan. Hati-hati. Siapa bilang setan gak ngebisikin semangat ibadah? Kadang-kadang setan kita lagi malas kok dikejar semangat, Malik. Dikejar semangat. Lawan hujan, ya Allah, hujan, gerimis, ya kan? Badan rada meriang. Aduh, begitu ngeliat kantong, waduh, asat nih. Kalau gua dateng ngaji ke sono kan lumayan ampal, kan gitu. Itu setan, Malik, itu setan. Itu sih setan itu. Jadi kita udah dikemas sama dia. Dikemas, dibungkus makai kebaikan, padahal didorongnya ke dalam jurang kesesatan. Ay alladzina taba'u anfusahum fi amalin yarjuna bihi fadlan panalu hilakan. Dia sangka mah dia melakukan kebaikan dengan harapan sejuta istilahnya, penghargaan dari Allah. Yang dia kira dengan dia ibadah dia dapat keutamaan dari Allah, padahal karena yang nuntunnya bukan ilmu, bukan guru, yang nuntunnya setan, yang dia dapat hilakan tapi kebinasa. Akhirnya kagak cukup, udah dasar udah mau ibadah gue udah cukup, pala lu bejat. Rugi 2 kali. Ini kan gak usah ibadah dari kaya. Ay alladzina tabau kalladzina dola edo asayuhum fil hayati dunya litibaihim syaitan wa hum yusinuna ayadununa annahum yusinuna son'a. Berapa banyak orang-orang yang tersesat, sayuhum perjalanannya fil hayati dunya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini litibaihim syaitan, karena dia tidak sadar dia itu dituntun sama setan. Wa hum yusinuna ayadununa annahum yusinuna son'a, tapi mereka nggak ngerasa. Orang gua mau orang baik kok, gua tukang ibadah kok. Ngerasanya dia tukang ibadah. Jadi pede bae gua mah. Pokoknya udah punya kapling surga kan gitu. Udah punya kapling surga, padahal yang nuntunnya setan. Ternyata dia melakukan kejahatan dalam peribadahan. Kejahatan yang dibungkus kebaik. Nah ini makanya dipesan sama Imam Ghazali, hati-hati. Wa inda dzalika yatlu alaika syaitanu fadlal ilmi. Khusus buat orang yang mulai menuntut ilmu, langsung sama setan tuh. Yatlu alaika, dibacakan kepada kita. Syaitan itu selalu membacakan kita fadlal ilmi, padilah ilmu. Padilah ilmu. Biar nipu kita nih. An-Nafi, semangat ngajinya kata setan. Kenapa? Kalau udah punya ilmu manfaat, wa darajatil ulama, nanti apalagi kalau sampai pinter dapat derajat ulama. Dikasih tahu sama setan alami li nabi mizani syar'i wa ma warada fihi minal ahbar. Sampai hadis-hadisnya gue dibacain sama setan. Maksudnya hadis dibacain sama setan gimana? Artinya nafsu kita nih, ingetan kita, ingetnya ke hadis-hadis begitu baik. Hadis keutamaan hadis keutamaan jadi ulama wal asari, ucapan-ucapan sahabat. Seperti kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi beneran ngomong, Nabi bersabda, nadratun ilal alim akhabu ilayya min ibadati sanatin. Memandang orang yang berilmu aku lebih suka daripada ibadah 1 tahun penuh. Siyamiha wa qiyamiha, siang puasa malam tahajud. Kata Nabi, saya mah lebih senang melihat wajah orang yang berilmu. Hadisnya benar.
Tapi nafsu kita sama setan diarahin ke situ terus. Wah, keren kan? Wah iya dong. Enak nih kalau udah jadi orang berilmu. Atau mau jadi santri, mau jadi jamaah majlis mantar ngeliat muka kiai itu lebih bagus, lebih disuka sama Nabi daripada ibadah setahun pen. Hati-hati. Bukan hadisnya yang salah. Hadisnya benar, itu ucapan Nabi. Makanya jangan aneh, kebenaran ini ada kalanya dijadikan suatu senjata untuk kejahat. Tuh, ini politik tingkat tinggi, Malik. Hati-hati. Politik tingkat tinggi. Makanya kalau bolo konco masih ketipu sama pejabat, mah tolol. Nah, kalau tipuan setan gue lagi kita pelajari. Karena pejabat kan bisa buat nipu-nipuin ustad. Bener ya? Ustadznya goblok lagi. Pak Ustadz, saya mah kemari kagak perlu didukung Pak Ustadz. Saya mah butuh doa baik. Kunyuk, emang doa bukan dukungan? Doa dukungan bukan? Dukungan tingkat tinggi. Langsung menjalin hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan. Langsung itu. Tapi dibilang ini mah bukan minta dukungan, minta doa baik. Pengen lu ngomong baik, lu pengen ngamplopin murah, kunyuk. Agak kalau gue mah ustadz pinter gue mah. Agak pakai yang begitu. Doa lebih mahal daripada dukung. Sebab doa langsung nyentuhnya ke Allah. Ini ustadz, iya baik. Ya enak, saya mah didatengin sama dia. Dia mah gak minta didukung, minta didoain doang. Emang kalau kita nggak ngedoain orang itu bukan ngedukung. Ayo dah. Doa sama dukungan apanya? Cuman kalau dukungan mah mungkin diartikannya ialah kelakuan secara dohir kan begitu. Tapi kalau doa ini kan udah lebih mengarah ke batin. Ya tetep baik tuh mahalan doa. Emang ustadznya daglo, ngopinya kurang kental, begadangnya kurang malam, mainnya kurang jauh. Hebat ini calon pejabat ini hebat, kagak minta didukung, mintanya didoain doh. Padahal lu lagi dikrecerin sama pejabat kan gitu. Supaya apa? Meminimalisir budget kan begitu. Nah, makanya Bulog Konco udah gak didatengin pisan, udah mahal. Apa kagak laku kali? Gak kepake. Ada. Atayul hikaka bil asyarina wa inda zalika yatlu alaika syaiton, tuh dibacain sama setan hadis-hadis begitu. Wa qiyamya wa qala annasu alimun wa mutalimun wal baqi hamajun. Bahkan ada hadis Nabi nih khusus nih. Pokoknya ditayangin terus sama setan nih. Di hati kita, di otak kita, di pikiran kita. Hadis Nabi yang bunyinya annasu alimun wa mutalimun. Yang namanya manusia itu adalah pengajar dan yang belajar. Selainnya hamajun. Apa hamajun? Jubabun sigorun, remetuk. Selain daripada orang yang berprofesi sebagai pengajar dan pengajar, itu udah kagak ada artinya. Supaya apa? Supaya semangat kita nyari terus dipancing terus. Ayo sini. Kumpul di majelis taklim, kumpul. Wa qala fadul alim alal abidi sabuna darajatan ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Dibacain lagi hadis itu. Keutamaan seorang yang berilmu alal abidi atas orang yang beribadah sabuna darajatan 70 derajat. Ma baina kulli darajataini baina samai wal ardi, 1 derajatnya itu antara langit dan bumi, bukan jauh. Supaya kita semangat jadi orang yang berilmu. Tuh ditarik sama setan tuh. Ditayang-tayangin terus begitu. Wa qala malam yazan bi mautil alimi bahwa munafik. Bahkan ada juga keterangan orang yang tidak sedih dengan kematian orang yang berilmu bahwa munafik, maka orang tersebut adalah si munafik. Fa innahu la musibata atau min mautil alim, karena sesungguhnya tidak ada musibah yang lebih besar melainkan kematian orang yang berilmu. Ini benar semua. Bukan berarti hadis atau keterangan ini salah, enggak. Tapi hadis-hadis ini dijadiin senjata juga sama setan. Wa qala innal amala qalila mal ilmi yanfa'u wa innal amala katsira mal jahli la yanfa. Kemudian dibacain lagi sama setan keterangan, sesungguhnya amal ibadah yang sedikit mahal ilmi. Dilakukan berdasarkan ilmu, yanfa'u itu lebih bermanfaat.
Dan sesungguhnya amal yang banyak tanpa ilmu layan pak nggak ada manfaatnya. Tuh, supaya kita benar-benar semangat jadi orang yang berilmu. Dikejar semangat dulu. Ntar begitu udah semangat baru dah tuh. Ditambahin lagi iketan talinya biar gampang nariknya ke neraka. Kemudian mautu alfi abidin. Qala Umar. Dibilangin lagi ke kita apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Umar pernah berkata, mautu alfi abid, matinya 1000 ahli ibadah, qaimin bil laili, yang suka tahajud di malam hari, shaimin bin nahar, tukang puasa di siang hari, ahwanu min mauti alim, lebih enteng daripada meninggalnya seorang alim wahidin satu, ya'lamu ma ahalallah, yang dia tahu apa yang halal, yang dihalalkan Allah, wa maharramahu, dan yang diharamkan oleh Allah. Dibacain terus tuh kita, padilah orang berilmu yang memang jauh di atas orang yang tidak berilmu. Wa ilam yazid al faraidi, walaupun itu si alim kagak pernah ngerjain sunah-sunah, tiba ngerjain yang wajib-wajib doang, tetap beratan matinya dia daripada 1000 ahli ibadah. Wa qala Rabi, Imam Rabi berkata, al ulamu surujul azminah, yang namanya ulama itu surujul azminah, lentera zaman. Fakulu alimin misbahu zamanihi, setiap orang yang berilmu itu adalah lentera zamannya. Yastadiu bihi alu zamani, yang apa artinya dijadikan alat penerangan oleh umat yang ada di zamannya. Kan hebat ini keterangan-keterangan begini. Siapapun pengen jadi manusia yang punya derajat yang tinggi dengan cara berilmu. Tuh pasti dikasih bayangan-bayangan itu sama setan. Terus biar semangat mencari ilmu. Wayul hikaya jaluka setonu gofilan, itu mah dibacain tapi yang lain mah dikejar lupa sama setan. Udah yang begitu mah jangan lu inget-inget. Yang mana ya itu ucapan Nabi juga. Ucapan Nabi yang bagaimana? Manis dada ilman walam yajad hudan, lam yajad minallahi illa budan. Siapa orang yang makin tambah ilmunya tapi enggak makin dekat sama Allah, enggak makin rajin ibadahnya, lam yajad minallahi illa budan, maka dia tidaklah semakin jauh, melainkan semakin jauh dengan Allah. Yang begitu mah lupa. Yang begitu mah enggak boleh dibaca baca. Padahal jelas itu juga omongan Nabi. Tiap orang yang tiap hari nambah ilmunya, tapi bukan malah nambah semangat ibadahnya, maka dia sama saja semakin tambah ilmu semakin jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah mana kita? Yang mana lagi kalau bukan ke sono? Sononya mana? Ya ono, tetangganya surga kan gitu. Tetangganya son. Ya iya, biar kata tetangganya surga udah kagak enak kalau tetangganya mah. Sebab surga nggak punya tetangga melainkan neraka. Cuma bahasa kalem doang, tetangga sorga. Ya Allah. Kemudian Ankau liasadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bilmi. Kalau hadis-hadis tadi mengangkat derajat ulama, ngangkat derajat santri, dibacain sama setan di hati kita, diputer di otak kita. Giliran yang begini mah kagak dibacain bisa nama setan, dikejar lupa kita. Hadis yang bagaimana? Hadis Rasulullah yang bunyinya asadun nasi ajaban, paling parah-parahnya manusia nanti disiksa, manusia yang paling parah disiksanya sama Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, alimun, orang yang berilmu, lam yanfa'ullahu bi ilmi, yang ilmunya tidak dijadikan ilmu manfaat oleh Allah. Tuh. Serem dah. Mulai Malik mundurin diri jadi kandidat ustaz. Resign jadi ustaznya, resign. Serem gitu. Jadi orang yang berilmu tapi ilmunya nggak manfaat, itu orang yang paling parah disiksanya di neraka. Oh, kata Malik asik itu gira banget Malik. Untung gue mati bang murid kata dia. Ntar guru gue ntar paling parah. Udah ingat di situ kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi juga pernah mengatakan yaqulu katsiran fid dunya.
Karena ada keterangan begitu Nabi enggak jarang, artinya sering juga Nabi ngucap di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak manfaat. Sebab ilmu yang tidak manfaat akan menarik pemiliknya menjadi penghuni neraka jahan, bahkan siksanya pun asadun nas, yang dia dapat paling parah, paling hebat siksanya. Wa qalbin layasa, kata Nabi, aku berlindung daripada hati yang susah untuk khusyuk. Wa amalin la yurfa, amal yang tidak diangkat. Wa duain la yusma, doa-doa yang tidak didengar. Wa yughfiluka wa yaghfuluka syaitanu aidon, dan setan pun membuat engkau lupa. Dari apa? Dari hadis Rasul ketika beliau Isra Mi'raj, marortu lailatan usriyabi, ketika aku diisrokan, aku melihat, aku melewati bi aqwamin, satu kaum. Lagi Nabi Isra Mi'raj nih, Nabi cerita pulang Isronya, lagi Mi'raj ketemu satu kaum, kelihatan nama Nabi gambarannya di neraka. Ngapain itu kaum? Tukrodu syifahuhum bima qorido minan nar, yang lagi ngeguntingin bibirnya pakai gunting neraka. Fakultu man antum, qalu kunna namuru bil khairi walanatihi wa nanhani syarri wanatihi. Dijawab sama orang yang lagi ngeguntingin mulutnya sendiri tuh, udah monyong gunting lagi, begitu terus. Siapa kalian? Kami adalah orang-orang yang di dunianya namuru bil khairi, selalu mengajak orang untuk berbuat baik, walanatihi, tapi kami tidak mengerjakannya. Wanan hani syari, kami mencegah perbuatan munkar, tapi kami sendiri suka menjalankannya. Gares loh. Walaupun berilmu itu, berilmu salah, kagak berilmu juga lebih salah. Ntar ketahuannya lebih salah. Nah, yang begitu dikejar lupa tuh mas setan. Yang penting mas semangat dulu, biar banyak dulu ilmunya biar banyak dulu mas. Wa fi sirajil munir li Sarbini ruwiyan Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala raaitu lailatan usjabiri jalan tuqradu sifahum, sama. Jadi Nabi dulu begitu Mi'raj diperlihatkan oleh Allah satu kaum tuqradu sifahum, yang memang mulutnya ini, bibirnya ini lagi diguntingin pakai gunting neraka. Fakultu, Nabi berkata, man haulai ya Jibril, siapa itu Jibril? Karena kan pemandunya itu Jibril. Waktu Nabi jalan-jalan ke surga neraka itu kan, ke langit itu, Nabi dipandunya sama malaikat Jibril. Kata Jibril begini, Muhammad, haulail khutbah, mereka itu adalah khotib. Khutbah min umatika, mereka adalah ahli-ahli khutbah dari umatmu. Khutbah Jumatnya keren banget. Ittaqullah. Waduh. Khutbah Jumatnya mau teriak-teriakan ittaqullah min umatika yamurunan nasabil birri wa yansauna anfusahum. Yang bebacotnya menyuruh orang berbuat baik, dianya mah kagak tuh. Dianya mah kagak, bebasan takut kebanyakan pahala. Kurang ajar. Padahal diancam tuh, wahum yatluna kitab, dan mereka adalah orang-orang yang membaca Alkitab, membaca Al-Qur'an. Yang begitu dikejar lupa, ntar kok sama setan mau inget. Ingetnya yang tadi baik, ingetnya yang enak. Supaya apa? Supaya semangat. Fa'iyaka ya miskin, maka hati-hatilah hai miskin, kata Imam Ghazali, antud ina li tadwirihi, jangan sampai engkau terikat oleh tipu daya setan. In kuntum la ta'lamun. Wailun lil jahili haitsulam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil alim haitsulam ya'mal bima alima alfa marrah. Tuh. Karena Imam Syarbini pernah mengatakan wailun, neraka wel, lil jahil, untuk orang yang bodoh, haitsulam yata'allam marratan wahidatan, yang tidak mau belajar sama sekali. Wa wailun, celakanya sekali tuh. Orang bodoh
nggak mau belajar, celaka sekali. Wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Tapi celaka 1000 kali. Buat siapa? Buat orang yang berilmu. Haitsu lam ya'mal bima alima, yang tidak mau mengamalkan ilmunya. 1/1000 Malik, luar biasa. Enakan orang bodoh ya, Lik ya. Sekali. Orang yang pinter mah bisa 1000 kali. Wa yuqalu aidan wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima lima sabina marrah. Ada juga yang mengatakan enggak nyampe 1000 kali mah, bedanya cuma 70 kali. Orang bodoh kagak mau belajar, celakanya sekali. Orang yang berilmu enggak mau ngamalin ilmunya, celakanya 70 kali. Faqalu alfun marrah yata'allaqu biqauli lam ya'mal wa kaja qaulu marrah. Wa yajuju ayakuna kullun minadur paini mutalikon wa aidon. Maksudnya gimana? Jangan pede dulu. Jangan langsung, waduh enakan jadi orang bodoh dah kalau begitu mah, ancamannya sedikit. Ya tuh yang bodoh sekali, yang pintar bisa 70 kali. Satu lagi malah berat banget, yang blow on mah sekali, yang pintar bisa 1000 kali. Apakah kita harus memilih kebodohan dalam hal ini? Entar dulu. Banyak gocekannya. Banyak gocekannya. Naam huwa bihasabil ada di pakot. Kalau secara bilangan mah iya, banyakan yang pinter siksanya. Banyakan yang pinter. Tapi dunal hayat. Bukan di sini karena memang banyakan, ini kan yang diomongin kan angka, bilangan. Bukan macam siksaannya. Bukan macam siksaan. Jadi jangan pede dulu. Lah kalau 70 kali timbang dicubitin doang, sekali dibacok. Jadi jangan pede, Malik udah kagak mau jadi ustad dah. Mending jadi orang bodoh baik. Ustad mah 70 kali. Kiai mah disiksanya 1000 kali. Orang bodoh mah timbang sekali 1000 kali kalau timbang dicubitin doang, Malik. Sekali baru dibaca. Harus loh. Tuh kata Imam Ghazali, kata Senawi, payumkinu. Kemungkinannya ayakunal azabul wahidu asadu minal api biadapin. Bisa jadi siksa yang sekali ini asadu lebih parah daripada yang 1000 biadapin, berkali-kali lipat. Gak usah berkali-kali lipat, 3 kali lipat beda. Orang 1000 ini 3000 loh. Jadi jangan pede, jangan langsung pengen jadi orang bodoh. Jangan, nauzubillah. Tetap biar bagaimana juga enakan jadi yang pintar. Kama qala badum wala adzal mana mayuqalu azabaniyatu tasrul lil ulama'i ghairul amilin qabla ubdatil wasan. Al alimu habibullah walau kana fasikon wal jahilu aduullah walau kana abidan. Karena Nabi sendiri pernah ngomong, al alimu orang yang pinter agama, lebihnya habibullah, mereka adalah kekasih Allah. Pengen jadi habib apa pinter agama, lu nggak kudu bikin buku nasab, kagak kudu bikin buku. Al alimu habibullah, orang yang pinter agamanya itu habibullah, kekasih Allah. Walau kana pasikon, walaupun dia pasek. Maksudnya pasek apa? Masih suka kelihatan ngerjain dosa. Masih suka kelihatan ngerjain dosa. Jadi jangan langsung begini, ustad sih begitu amat, masih resep baik ngeja dosa. Ustad sih, ya ustad juga manusia. Kiai juga manusia yang memang tidak dimaksum, tidak dijaga. Yang dijaga mah cuma Nabi Muhammad. Al-alimu habibullah, orang yang pintar agama, kekasih Allah, walau kana fasikon, kata Nabi, walaupun dia masih suka berbuat fasik. Wal jahilu, tetapi si bodoh mah, nih bodoh, blon, tolol. Awas. Beda ya antara orang yang merasa bodoh dengan orang bodoh. Beda.
Jangan dijadiin alasan, ya gue orang goblok gini. Ngaji nggak? Ya kagak ngaji. Ya beneran goblok lu mah. Lu mah beneran goblok. Tapi orang yang ngaji, walaupun dia nggak pinter, itu dia bukan orang bodoh, tapi orang yang merasa bodoh. Tunggu dia bisa ngebedain. Jangan langsung, ya gue maklum, gue orang bloon. Gue mau orang bloon. Terus lu mau ngaji kagak? Kagak, ya bener, lu mau bloon permanen. Tapi kalau orang di pengajian, mau pinter mau kagak, itu bukan orang bodoh, bukan. Kok bukan orang bodoh? Ya namanya udah mau ngaji, mau orang pinter. Sebab bisa membedakan mana salah, mana benar. Kan yang dituntut juga ngajinya. Yang dituntut belajarnya. Bukan yang dituntut bisa. Urusan bisa nggak bisa itu urusan Allah. Pinter berarti. Cuma orang yang merasa bodoh. Kalau merasa bodoh mah bagus. Kudu bisa ngebedain itu. Ngerasa goblok, merasa goblok, sama goblok beneran beda. Jangan disamain. Kalau merasa bodoh itu bagus, sifat yang bagus. Jadi nggak sok pinter. Tapi kalau goblok beneran, ya dari mana bagusnya? Apa sih itu? Nah ini kajian tingkat tinggi lagi memang harus dicerna itu mereka gitu. Jadi merasa bodoh bagus, tapi kalau bodoh beneran goblok, begitu udah. Jadi, wajahilu nih orang bodoh, mata tetap aduwullah, musuh Allah. Bahasanya musuh Allah. Walau kana nabi dan walaupun doyan ibadah. Walaupun doyan ibadah. Nah kalau orang yang istilahnya udah mau kumpul di majlis talim, udah mau nyari ilmu, walaupun dia nggak pinter dia ibadah, termasuk nggak di sini, ya enggak lah. Sebab dia mah merasa bodoh. Dari mana merasa bodohnya? Ya mau belajar. Merasa bodoh itu buktinya dengan maunya dirinya untuk belajar. Ini yang dibenci sama Allah nih, yang kata Allah di musuh beneran, adullah, itu yang gobloknya permanen. Tapi doyan ibadah. Akhirnya kenapa dikatakan bodoh? Ya itu tadi, ntar kan banyak yang nuntun. Ibadah kagak dituntun sama ilmu sama guru, langsung yang nuntunnya setan. Langsung dibungkus tuh kita. Dibungkus melakukan kejahatan dibalik kebaikan. Naudzubillah. Wa hukiya anna badon nasi talafa fi syarafil alimil fasiki wa syarafil jahilil abid. Diceritakan dulu ulama berbeda pendapat. Jadi terjadi perdebatan antara mulianya orang yang berilmu tapi fasik dengan mulianya orang yang bodoh yang doyan ibadah. Kata ini, mendingan yang bodoh, biar kata bodoh dia mau ibadah. Kata ini deh, mana mulianya orang kagak ada ilmunya ibadahnya. Tuh. Akhirnya fakharaja ahadun minhum, keluarlah salah satu dari mereka yang berdebat ini untuk mencari pembuktian. Wa zahaba ila saumiatil abidil jahil, dia pergi menuju satu tenda di mana di tenda tersebut ada orang yang doyan ibadah tapi bodoh. Ada ahli ibadah tapi bodoh. Jakatin nama dia. Pakola, dikata yang survei ini, kata yang survei. Kalau kata kita petugas KPPS-nya dah, yang suka ngedatengin rumah-rumah. Begitu nyampe tenda, kelihatan tuh orang lagi begini. Allah, subhanallah, medok pisan dah zikirnya. Malam-malam, tapi bodoh. Ya abdi, dari luar tenda, keadaan gelap, dia teriak, ya abdi, wahai hambaku. Qabiltu da'wataka, aku telah terima semua permintaanmu. Wa ghafirtu laka zambaka, telah kuampuni semua dosa-dosamu. Fatrukil ibadah, sudahilah ibadahmu. Wastari, istirahatlah. Engkau sudah terlalu capek ngabdi kepada diriku. Jadi dalam lagi Allah. Wah, emang bodoh. Langsung disautin sama dia. Pakola abid ilahi, langsung angkat tangan. Ya Allah ya Tuhanku, ini arju minka aja. Ini yang saya harapin dari dulu. Jawaban atas semua doa-doaku.
Jadi kata dia itu suara Allah. Yang tadi itu, hai hambaku, begitu. Kata dia itu suara Allah. Langsung berhenti dia pikirannya. Wa ini ahmaduka wa ashkuruka. Aku sangat memuji dirimu. Aku sangat bersyukur kepadamu. Wa abuduka min zamanika aja. Aku telah menyembahmu dari waktu ini. Dari sejak tahun sekian ini ibadah. Baru sekarang diijabah nih. Baru sekarang disautin sama Allah. Kata dia itu Allah. Pasoro muhtian wa kafiron dijalihi. Hukumnya kalau orang udah seperti itu, muhtian kafiron, kafir dengan sebab ketololannya. Kenapa? Dia anggap suara itu suara Allah. Karena apa itu? Karena bodoh. Aduh. Suma jabadun minhum milal alimil fasiki. Diutuslah seseorang yang berdebat tadi ini, yang lagi ngeributin mulia mana antara orang yang berilmu tapi fasik dengan orang yang bodoh doyan ibadah. Pergilah salah seorang, mana di sono ada santri bolok koncono pinter, siapa Malik lagi ngapain, lagi dugem. Waduh, fasik dia, lagi dugem. Paidan wa yasrobul khomro, lagi mabok. Malik santri bolok konco 9 tahun mabok. Pos ronda, datengin pelan-pelan, ngumpet-ngumpet dari belakang. Wah, tuh Malik lagi mabuk be. Faqala ya abdi ittaqi minni wa ana rabbuka. Dari jauh dia teriak, hai hambaku, takutlah engkau kepadaku. Ana rabbuka, aku ini adalah Tuhanmu. Asturu zambaka, wa tutupin dosa lu. Waduh. Wa antala tastahi minni, emang gak ada malunya lo. Gak ada malunya, punya ilmu masih doyan mabok. Nih gua Tuhan lu nih. Fa ini uridu an uhlikaka. Sekarang lo gua siksa. Kata suara tadi ngaku jadi emang dia tukang ngaji, paham ilmu tauhid. Dikata begitu si Malik langsung pasal alimul fasiku saipahu, langsung bedi soren goloknya dibuka, dicabut. Cabut goloknya. Wa antala tastahi wa kharaja min makanihi, keluar dari tempat dia mabuk. Pakola ya malun, laknat antala ta'lam robbaka, lu nggak tahu Tuhan lu. Jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan lu. Lu kagak tahu Tuhan. Fa ini wa'alimuka robbaka, sekarang lu gua kasih tahu Tuhan lu. Gua bacok mati ketemu sama Tuhan lu. Kan begitu. Nah yang tadi ngaku jadi Allah gimana? Yang lagi meneliti, lagi survei. Paroy kabur, dia dicabutin bendok mah, masa Tuhan kabur? Jadi lebih utama mana? Lebih utama orang yang berilmu. Ini lagi ngomongin utamanya, Malik bukan ngebenerin orang yang udah tahu ilmu terus mabok, bukan. Tetap salah masalah, Bang. Cuman kalau ditimbang-timbang antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, tetap lebih utama orang yang berilmu. Wa'lam, besok kita terusin. Gitu be dulu. Gitu be dulu, rumahnya kenyang juga nih besok nih kita nih. Nah, kita lanjutin bab pintu masuknya setan. Aduh, buru-buru tamat mari ini ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abwabil hatimatil ajalatu wa tarku tasabuti fil umur. Sebagian daripada pintu gerbang masuknya setan ke dalam hati adalah sifat buru-buru, tergesa-gesa, sehingga ketika ibadahnya nggak bisa buru-buru. Apa? Dikit lagi Persib main buru-buru. Persib mau main itu Indonesia lawan Arab Saudi. Qala sallallahu alaihi wasallam ala jalatu minas setan. Kata Nabi, buru-buru itu minas setan, dari setan. Wa ta'ani minallahi ta'ala. Sedangkan ta'ani artinya tenang, ketenangan, bukan santai. Ketenangan itu datangnya dari Allah. Ibadah yang tenang, ngaji yang tenang, sholat yang tenang, itu dari Allah tuh. Kalau buru-buru, wah udah pasti. Berarti kita udah kalah tuh. Setan udah masuk. Wa min abwabil azimah.
Sebagian daripada pintu gedenya setan buat masuk ke hati manusia ada rohimu wadana niru dirham dan dinar. Duit. Dirham itu satu kepingnya itu 110.000. Duit mana yang lebih gede dari itu? Nggak ada. Kalau dinar satu keping itu 4 gram. Kalau satu gram emas murni itu 900.000. 9 kali 4 3.600.000. Duit mana yang lebih gede? Mata uang mana daripada dinar? Tuh. Makanya jangan aneh kalau kiai banyak duit, sebab di kitabnya banyak dirham sama din. Kalau kiai banyak duit, jangan aneh. Kagak ngomongin dolar di bank 15.000. Bener nggak? Dolar di bank 15.000. Pound sterling 17.000. Kalau dirham dah 110.000. Berarti jauh. Pantas kiai pada kaya. Yang kaya mah. Iya, akibat begitu akhirnya jadi begitu sama kiai bang. Kiai habis boncengin bininya ke depan toko emas, bininya ngejual cincin. Kata tetangganya, tuh Ustaz Aceh mah bari ngebangun, bari ngebeliin emas bininya. Setan gua ngejual cincin bunyuk. aduh. Nah, ini dirham dan dinar ternyata itu pintu masuk Semakin banyak kita punya duit, semakin gede itu pintu masuk setan ke dalam hati. Wasairul asnafil amwali dan seluruh macam-macam harta. Minal urudi seperti lahan. Urud mah bukan lahan. Harta benda, wad dawabi. Dawab, hewan-hewan peliharaan. Itu pintu masuk setan juga. Makanya arwana mati biarinin aja. Tapi lagi belum ada duitnya. Wal ikor, lahan. Punya lahan, tanah yang luas. Itu juga termasuk pintu masuknya Fakul mayazidu ala qadril quti wal hajati fa wa mustaqarru setan. Tuh, kata ahli tasawuf mah. Setiap perkara yang lebih dari kebutuhan, gitu dah. Setiap materi yang melebihi daripada kebutuhan kita itu mustaqarru setan, tempat ngejedoknya setan. Butuhnya kita sehari berapa duit? 100.000. Pamai 100.000. Ngapa punya duit 120.000? 20.000-nya itu tempat setan paling. 20.000-nya tempat setan. Oh gimana yang duitnya di bank sampai ratusan juta? Kok jadi mustaqarru setan? Ini malah lagi ngomongin pintu gerbang masuknya setan. Artinya orang yang duitnya banyak, bandanya banyak, itu lebih gampang dimasukinya sama setan. Ya iyalah. Orang yang kagak punya duit ya pintunya kecil lah. Setannya kagak mau. Painaman mau kutu pawa parigul kolbi anhamil maisha pala wajada mi'ata dinarin masalan aratorikin in bahasa min kolbi asru sawatin. Karena ketika gambarannya begini, ketika seseorang umpamanya pada hari ini mendapatkan mi'ata dinar, 100 dinar masalan umpamanya, ala torikin, lagi jalan ketemu duit nih 100 dinar. In bahasa min kolbihi asru sahwatin, terus langsung tuh meresak sahwat di hatinya itu. Tahtaju kula sahwat, ada 10 sahwat, yang mana 10 sahwat ini membutuhkan mi'ati dinarin. Setiap sahwat ini, satu sahwat membutuhkan 100 dinar. Tadi udah dapat 100 dinar. Sekarang datang sahwat 10. Berarti yang kecumponan dari 100 dinar ini baru sahwat yang satu. Sahwat yang 10-nya 9. Masih kurang. Berarti pengen lagi langsung nemuin 900 dinar. Falayakbi mau aja dah. Yang dia temuin itu nggak cukup. Balyataju ilatis imiatin uhro, tetapi dia butuh buat 900 dinar buat 9 sahwat yang lain. Liastarimin badi hadaron. Yang gak beda begini, kita suka ngayal. Gua kalau punya duit 100 juta gua aman kayaknya. Bohong. Begitu udah dapat itu 100 juta, langsung tuh sahwat. Kata si sahwat ini, 100 juta mah baru hatu. Sahwat kan kepengenan.
Ya lah dibeliin R3 gue udah habis 100 juta. Kan lu bukan pengen punya R3 doang. Harley Davidson. Ninja H2O. Waduh dia. Pesawat terus masuk tuh. Pesawat langsung masuk. Nah, sehingga wakon soro mutajal latih simiatin, dia membutuhkan lagi yang 900 juta min badiha daron ya muruha, supaya dia bisa beli rumah. Ya muruha wayastari minal ba'di jariatan, udah ada rumah kan butuh yang namanya pengurus rumah, pembantunya buat bayar pembantunya. Ya tasiruha wayastari minal ba'di, sebagian lagi nanti asasal baiti, dibeliin perabot rumahnya belum ada, min parsin, karpet permadaninya belum ada, dahirotin tuh, buat stok makanannya juga kan kulkasnya kudu penuh. Waduh. Minal badi wayastari minal badi asyabal pakhiros, bagian lagi dipakai buat di baju-baju yang bagus, dinafsihi wa kullu syai'in min zalika yustada asya'an ukhra taliku bihi. Ntar kalau bajunya udah bagus, jam tangannya gua kudu cincinnya gua kudu udah mulai terus-terusan. Yang nggak beda begini, kita punya mobil Rosbak, itu kebutuhannya kira-kira sama gak kalau punya mobil Pajero? Ya begitu beda. Terus ditarik terus kita tuh sama sahwat. Nah sedangkan sahwat itu min awani syaiton, termasuk relasi set. Wa min abwabil ajimati albuhlu, sebagian daripada pintu gede masuknya setan bukan lagi duit, tapi albuhlu sifat termasuk gitu. Jadi kalau istilahnya jangan segala ngomong gua nggak punya duit mah aman, setan kagak masuk. Lu udah kagak punya duit bari pelit. Bari pelit. Wa khauful fakri, takut sama fakir, takut miskin tuh, takut susah, itu juga pintu masuk setan. Fa inna zalika waladiyam naul insana minal infaq, karena sifat pelit, takut miskin yang akan mencegah manusia daripada menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa minat tasaduki, ngapain banyak-banyak amat sedekah, ntar kalau gua susah mah siapa yang menyedekahin gua, kan begitu gitu. Lagi gua susah mah tetep BDW kan. Nah inilah orang-orang yang sudah menuhankan dirinya sendiri. Awas, hati-hati itu, jauhin sifat pelit, sebab itu pintu masuknya setan. Wayadu ilal idkhari wal kanzi wal azabil alim. Nah itu sifat pelit akan menarik pemiliknya ilal idkhari, supaya nyimpen terus, invest terus. Ayo invest. Duit kagak dipakai, beliin tanah. Duit kagak kepake, beliin apa lagi dah tuh, obligasi. Waduh, udah obligasi gak mainnya. Aduh. Ayo, akhirnya mah ngeliat teman dagang rumah, investasi buat rumah, investasi masa depan. Akhirnya belum kebayar utangnya, mati duluan. Lebah-bab ini kita bantai, sales ini kita bantai ini. Karena menjerumuskan orang itu. Emang udah yakin bisa, waktu tidak akan terasa 10 tahun sudah memiliki rumah. Emang yakin hidup lu sampai 10 tahun? Emang yakin tuh orang yang udah tanda tangan sama Bang Getra itu kan, yakin umurnya bakalan panjang sampai 10 tahun? Ayo hati-hati. Sedangkan Nabi kagak mau nyolatin orang yang punya Aduh. Ngapa dia kredit baru 5 tahun udah mati? Gara-gara gehet. Tanggung jawab berkait. Membahagiakan keluarga dari ibadah. Nangsa itu mau pikir. Itu mau pikir. Allah karim. Nah ini yang penting mah kita jangan pelit. Kalau udah pelit nanti akhirnya nyimpen, takut sedekah, takut infak. Padahal investasi yang abadi itu adalah harta yang diinvestasikan untuk akhirat. Akhirnya ya berapa lamanya sih urusan dunia?
Berapa lamanya? 60 tahun. Udah hebat banget. 63 tahun. 70 udah banyak bonus. Bonusnya 80 tahun udah ngerepotin. Ya, kan 70 tahun aja sering ngerepotin kan gitu. Udah mulai muyengin kan gitu. Halo. Offset. Awas, hati-hati. Waqala Sufyan Ats-Tsauri laisa li syaitani silahun yuqatalu bihi ibnu Adam mislu khaufil fakri. Tidak ada senjata yang paling mematikan yang dimiliki oleh setan untuk membinasakan manusia, melainkan senjata tersebut mereknya takut miskin. Ingatin itu. Mereknya takut miskin. Lagi ngehina Allah kita kalau nggak yakin sama rezeki ngehina Allah. Ya jangankan kita kudu pede urusan rezeki mah kudu pede wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Urusan rezeki mah semuanya juga udah ditanggung sama Allah. Jangankan kita dikasih badan yang sempurna, punya 2 tangan, punya 2 kaki, bentuknya sempurna, fungsinya sempurna. Tibang yang ugat iget doang kok di dalam tanah. Engkuk, mana ada engkuk yang kurus? Cari engkuk yang kurus. Punya tangan dia? Kagak. Kaki ya kagak, tibang begitu doang ugat iget di dalam tanah. Tapi gemuknya luar biasa. Oh, gemoy itu. Ngapa dia bisa begitu? Ya karena Allah yang nanggung rezeki. Rezekinya, urusan rezeki mah begitu. Kudu nerimakan masing-masing. Kudu nerimakan jalan masing-masing. Jangan ada kesan memaksakan. Coba terbang sono kemari. Kurunya bukan main. Terbang panjang doang. Ah, capung jar. Itu kuru bisa dia. Kakinya banyak. Punya sayap terbang ke sono kemari bebas banget. Tapi ada nggak dia bisa timbangan yang ngalahin engkuk? Kagak. Ngapa? Karena memang udah ada bagian masing-masing. Jangan suka iri-iri urusan rezeki. Kadang-kadang ngiri, enak banget dia mau bogono ya, enak banget dia mau bogono. Kagak, semua udah dikasih enak masing-masing. Dan emang profesi nggak boleh sama. Nih, ntar ketemu nih di bahasa-bahasa kajian tasawuf itu ada istilah begini, likulli maqamin rijalun. Setiap profesi itu pasti ada pelakunya. Kalau pelaku apa disebutnya? Hah? Aktornya ya, begitu ya. Setiap profesi pasti ada aktor. Itu harus ada. Nah, wamin sa'nisari, sebagian daripada sifat orang-orang yang sudah mulai dekat ke Allah. Wamin sa'nisari ayar goba, dia tetap suka alaman yab'alahullahu fihi, atas profesi siapapun, atas siapapun yang berprofesi apapun yang memang itu sudah jadi ketentuan Allah. Supaya apa? Supaya li'at ta'at tolak al-marotib, supaya setiap martabat ini ada isinya. Jadi maksudnya mau begini, cara gampangnya mah, kalau semua jadi kiai, semuanya jadi kiai. Kira-kira ada nasi gak? Ya semuanya jadi tukang ngaji. Makanya ya kiai ya kagak boleh sentimen sama petan. Kagak boleh. Terus kagak boleh sebel. Orang yang udah mulai ma'rifat mah ya iya emang dia posnya begitu. Ya kayak tadi, kayak sales gitu, kita belain sekarang sales. Kan gak semua orang bisa punya rumah cash. Ya emang udah posnya begitu, jalannya seperti itu pun tidak luput dari takdir Allah. Makanya kalau sales, kalau buat orang-orang yang istilahnya bergelut di ekonomi, condonglah ngaji tauhid, aman. Jangan ngaji fikih doang. Kalau fikih dibantai mulu kita. Udah ngaji tauhid baik. Karena memang semuanya juga Allah yang nempatin. Hakikatnya si A jadi pedagang. Hakikatnya boleh dia apa boleh Allah? Allah atuh.
Dia mah jadi tukang, hakikatnya boleh dia apa boleh Allah? Allah. Kan di Al-Qur'annya jelas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Nah, ini masalah ini gede nih kalau ngaji tauhid. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kali. Dulu ada yang nentang, enggak, kalau perbuatan mah kita yang nyiptain. Tapi kalau akidah ahli sunnah, perbuatan kita pun termasuk ciptaan Allah. Kita jalan itu perbuatan ciptaan Allah hakikatnya. Sebab kalau kaki kita dikejap pengkor sama Allah, kagak bisa jalan. Tapi ada orang Mu'tazilah ini, orang yang beranggapan kita memang diciptakan Allah, tapi perbuatan kita bukan perbuatan Allah. Ada namanya Imam Mahmud Zamakhsyari. Debat sama Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, semua perbuatan kita juga perbuatan Allah. Kita mah nggak punya daya, nggak punya upaya. Kata Imam Mahmud, enggak, perbuatan kita mah perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Akhirnya Imam Mahmud Zamakhsyari ini dijebak sampai istilahnya nikah dengan seorang anak putri raja. Aki-aki ngawinin putri raja. Babak pertama menang pengalaman, babak kedua menang pengalaman, ketiga dengkulnya udah mulai otek, kan gitu. Sedangkan perempuannya masih minta nambah. Keempat udah mulai gerah, dia keringet dingin, masih mau nambah juga tuh putri rajanya. Kelima dia lempar anduk, kalau bahasa petinju menyerah. Nah disitulah kata si itu santri Imam Ghazali, perempuan yang putri raja itu. Nah makanya perbuatan kita pun perbuatan Allah. Buktinya kita paksa, lu baru 5 kali udahan, cuman sanggup 5 ronde udah nyerah. Makanya itu mah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Nggak bisa kita maksain, wah tetap udah 10 kali, buktinya kagak bisa. Makanya kalau masalah akidah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, pegang. Jadi kita sekarang jadi profesinya jadi apa? Security, ya itu udah dari Allah. Kita ngebengkel ya dari Allah, tinggal nerima. Jangan izin ke yang lain, jangan izin. Tentang dia mau dagang, terus kesel, dia mau tukang tani. Jangan. Masing-masing profesi. Karena memang semuanya dia taat li ayat taat tolak li Allah taat tolak al marotib, semua harus terisi. Makanya balik lagi, kalau udah paham ke situ, kita perlu kaya kagak sombong, sebab kita butuh sama orang miskin. Kita jadi orang pinter kagak bisa sombong, sebab kepintaran kita tergantung dengan kebodohan orang lah. Kan begitu, masing-masing membutuhkan. Lu disebut pinter, gue lantaran ada si goblok. Lu disebut kaya, gue lantaran ada si Kalau semua orang kaya kagak ada istilah kaya. Kalau semua orang miskin kagak ada istilah miskin kaya, ya saling membutuhkan. Nah akhirnya balik lagi ke kaidah sungguh kong malik, kosong adalah isi adalah kalau kosong tolong isi. Itu ya wallah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arjamin amalina wa rahmataka ausau min zambina. Allahumma ila makun ahlana nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun anta blughana ya anna wasiat kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahirabbil Belas ambil lagi di itu di meja balik. Aku bagian teh. Nah. Serius, bener lagi. Kalau dulu kan ikan apa tuh? Bentar, banyak deh. Sekarang mah tidak ada di sini. Itu udah nyampe ke gua. Ketua rambat. Aku juga ya di titik Kalau upload sampai kelewat kan ya deh. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Ya Rabbul Niyadin Salih ila hadratin Nabi Musallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila hadratin mu'alif hadal kitab Sunnah mu'alif hadal kitab Hadal kitab Ya Murabbi Ruhi Ajin Nandar Qudri Bagi Muhammad Kiyah Muhammad Kiyah
جميع العلماء الناهدين خصوصا إلى حضرة سيدنا نسألك الكرامة والبركة والشفاعة عليهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين